Penjabat Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, gencar mensosialisasikan by the service kepada sopir angkutan di Kota Malang. Sebelumnya, pada Selasa 16 Juli 2024, diberikan sosialisasi bagi sopir angkutan kota di Terminal Arjosari, Kota Malang. Dan pada Rabu 17 Juli 2024, kembali menggelar audiensi sekaligus sosialisasi by the service ke sopir angkutan kota di Terminal Madiopuro, Kota Malang. Kami ucapkan selamat datang kepada PJ Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Ya, Darbisan. Untuk mana Gus? Makan dulu. Penjabat Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang tiba di Terminal Madiopuro disambut antusias oleh puluhan sopir angkot. PJ Wali Kota Malang kemudian beramah tamah bersama para sopir angkutan di Terminal Madiopuro. Usai beramah tamah, PJ Wali Kota Malang melakukan pengecekan fasilitas di Terminal Madiopuro. Kalau untuk beliau ada di Cikir ya, ada di Aceh Binangun sana sebagai kepala UPT, kepala UPT sarana prasarana. Masuk nggak masuk. Berapa sih tadinya? Cuma 3 Pak. Nggak UPT secara keseluruhan. Kalau UPT secara keseluruhan dan PNS 22. Ada pensiun itu bisa yang ujinya pensiun. Itu PPS Pak Sekda. Iya. Jadi di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Rabu 10 Juli 2024, kita dapat hadir dalam acara Ngobrol Bareng Angkutan Kota bersama PJ Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Selain melakukan pengecekan fasilitas terminal, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM melakukan audiensi atau ngobrol bareng sopir angkutan kota dengan puluhan sopir angkutan kota di Terminal Madiopuro, Kota Malang. Hari ini yang sudah walaupun sudah kita lakukan bersama-sama diskusi-diskusi dan
beberapa waktu yang lalu juga demikian, Bapak PJ Wali Kota sudah melakukan tahapan-tahapan dalam rangka untuk mewujudkan angkutan kota yang lebih baik. Pada kesempatan yang baik ini, mohon izin Bapak PJ Wali Kota, kami bersama-sama dengan Pak Guyuban Angkutan Kota, Pengemudi Angkutan Kota, bersama-sama dengan panjenengan berharap melalui kegiatan yang disebut ngangkut ini, ngangkut itu dapat disingkat menjadi ngobrol bareng angkutan kota. Ngangkut dalam hari ini, pada kesempatan hari ini, kita tempatkan di Madiopuro. Madiopuro merupakan terminal tipe C milik pemerintah daerah Kota Malang, artinya dikelola kewenangan dari pemerintah daerah Kota Malang, yang kebetulan untuk di terminal Madiopuro ini ada 3 jalur. Yang pertama adalah HM itu singkatan dari Hamid Rusi Mulyorjo, tetapi karena HM di sana itu cenderung kosong Bapak, maka ditempatkan di sini. Kemudian yang kedua adalah MM Madiopuro Mulyorjo, kemudian MK Madiopuro Karangkusugi. 3 angkutan. Secara administrasi tercatat di sini sebanyak hampir 120 unit, tetapi secara real tidak sampai demikian. Jumlah kurang lebih 50% yang bisa yang berjalan gitu. Yang terdaftar tadi administrasi adalah 120. Ada hampir 50% gitu. Dan yang memenuhi syarat termasuk yang kemarin kita identifikasi, diantaranya 200 kendaraan bermotor, khususnya angkutan kota yang layak itu secara yang kami sampaikan adalah layak secara fisik maupun administrasi. Fisik artinya kondisinya baik gitu ya, rem, mesin dan seterusnya ya, termasuk surat-suratnya, ada STNK-nya hidup, uji kirnya ada, itu sebagian ada di sini. Kami sudah melakukan identifikasi melalui penyusunan kajian, didapatkan salah satunya keluhan atau kondisi existing angkutan kota ini mati hidup tak mau, mati pun segan, artinya yoga. Oke. Namun satu sisi beliau tetap harus menghidupi keluarga, dan juga ada sebagian masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat yang membutuhkan, yang menggunakan angkutan kota ini cenderung adalah level menengah ke bawah atau juga mahasiswa. Inilah yang menjadi selain itu ada daya saing yang begitu kuat. Daya saingnya adalah pada angkutan online yang secara normatif, secara aturan adalah disebut angkutan khusus, angkutan sewa khusus dengan tujuan tertentu. Kalau sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan sebutannya demikian. Inilah kondisi-kondisi real yang dihadapi oleh pengemudi angkutan kota. Mereka menganggap beliau-beliau ini mengeluhkan pada kami, yo apa iki Pak Kadis, yo apa Pak Wijaya, awal-awal iki yo wis tambah suwe, tambah iso istilahnya tambah sepi setelah Covid. Dari sini kami seiring dengan perkembangan zaman dan juga kami melakukan kajian, maka tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan diantaranya yang harus kami lakukan sekarang adalah tahapan untuk melakukan audiensi atau konsultasi publik. Konsultasi publik salah satunya dengan stakeholder utamanya adalah pengemudi, karena peran panjenengan sekalian pengemudi inilah yang paling utama di dalam untuk menggerakkan transportasi publik. Dengan kendala yang selama ini, mohon izin Bapak, angkutan kota ini adalah semuanya dilakukan oleh pengemudi, baik itu melalui perorangan maupun yang sudah masuk pada lembaga koperasi. Mereka kendaraannya sendiri, biaya operasionalnya juga dilakukan sendiri, BBM, ada kerusakan juga demikian, supirnya juga, pengemudinya juga demikian, untuk mencari setorannya, termasuk untuk yang dibawa pulang untuk keluarga.
mandiri semuanya. Namun sesuai ketentuan, satu sisi adalah pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, bahwa pemerintah wajib menyediakan transportasi publik. Artinya pemerintahan daerah, provinsi, kota dan kabupaten. Maka dalam hal ini melalui kepemimpinan Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, memerintahkan kepada saya sebagai kepala dinas untuk melaksanakan tugas tersebut. Dengan dibuktikan kami melakukan kajian terlebih dahulu. Ini adalah dasar untuk membentuk yang namanya transportasi publik. Itu tidak seperti ngapunten seperti kita mau yang tadi bersama-sama dari nasi soto tadi ya, karena cepat gitu ya. Tetapi kajian ini membutuhkan waktu. Namanya juga kajiannya seperti naik haji kan 40 hari ya, hampir 40 hari. Kalau umroh kan cuma ya 20 hari mungkin. Ngapunten Pak Ustadz, 12 ya. Baik, artinya sangat membutuhkan waktu dan membutuhkan kebersamaan dari semua stakeholder. Dalam hal ini adalah stakeholdernya yang saya sampaikan tadi, beliau-beliau ini Bapak. Tahapan yang sudah masuk sekarang adalah tahapan untuk transportasi publik. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dengan di tengah-tengah kesibukan beliau, mohon izin Pak PJ Wali Kota, kami sangat-sangat berterima kasih, dan ini ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan pengemudi. Ayo Pak Jaya cepat, juga iso masih cepat-cepat rek. Nggak bisa semudah itu, semuanya membutuhkan effort, membutuhkan dukungan, membutuhkan. Dalam audiensi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang ini, puluhan sopir angkot di Terminal Madiopuro menyampaikan sejumlah keluhan yang dihadapi selama ini. Kami mengusulkan di wilayah Kota Malang ini sebenarnya itu khusus angkotnya, khususnya MK, itu memang kesulitan dari segi penumpang, Pak. Bukan MK tok, HMM pun juga gitu sama. Nah, ini saya dari organisasi atau dari MK itu mempunyai usulan. Itu memang langkahnya memang agak panjang. Itu dari wilayah khususnya jalur MK itu ada tanah atau lokasi yang dikhususkan di wilayah Kedung Gandang untuk tempat wisata. Dan untuk sekarang itu sampai dikatakan di Rola Indah itu sudah mulai dari dahulu itu sudah dikembangkan. Tapi kesulitannya memang dari dahulu untuk pembebasan lahan. Sebenarnya dari dulu itu untuk pembebasan lahannya itu masih harganya miring. Untuk sekarang itu sudah agak mahal. Apalagi untuk jangka panjangnya nanti. Nah, kalau memang sudah terpenuhi untuk tempat wisata, khususnya kami mengusulkan kepada Bapak Pariwisata, ini di wilayah Kedung Gandang itu kalau kita bebaskan dibuat tempat wisata seperti di Batu itu bagus. Jadi bagi masyarakat atau umumnya masyarakat luar kota yang mau ke Kedung Gandang ke tempat wisata, itu kalau memakai jalur angkutan bis itu bisa kita pakai untuk masuk Terminal Madiopuro, dan kita alihkan kepada jalur MK untuk masuk ke tempat wisata. Itu langkah ke depan gitu. Yaitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ngapunten Pak. Yang terhormat Bapak Wahyu sebagai PJ Wali Kota, Bapak Seni sebagai Kabid Ketua Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Saya mewakili Bolo MM, jalur MM Pak Iwan MM, yang mana dulu itu nama Pak Sulkan Mulyorejo alamatipun. Para sopir angkot juga mendukung rencana penerapan by the service di Kota Malang. Hal ini untuk meningkatkan minat masyarakat agar kembali menggunakan transportasi publik, karena selama ini minat masyarakat akan transportasi publik sudah mulai menurun. Para sopir angkot juga menyampaikan keluhan mereka kepada PJ Wali Kota Malang terkait kondisi penumpang yang saat ini sepi. Kadang itu untuk beli bahan bakarnya itu terus terang saja tidak mencukupi. Tapi kala-kala ya ada rit-ritan yang agak penak, tapi seringkali ganggu wong Pak, itu kendalanya. Akhirnya bolo-bolo banyak yang gulung tikar, alih jalur, kemudian ada yang pindah ke proyek.
Itu solusinya mungkin Bapak PJ Wali Kota bisa menyelesaikan masalah angkot ini, karena mau tidak mau angkot adalah mitranya pemerintah. Mau tidak mau, itu saja usulan saya. Monggo dipikirkan masalah angkot ke depannya. Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Kadisub. Nama saya Fatur Rahman, mewakili jalur GM. Ini saya bukan mewakili jalur GM saja, tapi mewakili seluruh angkot Malang. Saya mohon, sebetulnya ini sudah lama pengaduan masalah bis sekolah yang digunakan untuk wisata. Itu sudah menyalahi aturan. Biasanya pakai angkot, sekarang sudah pakai bus sekolah itu. Tidak lagi untuk angkot sekolah, untuk wisata juga dilayani oleh bus sekolah. Baik yang berupa elok atau yang bis. Terus yang kedua, untuk kereta kelinci atau apa itu, odong-odong, itu ternyata sekarang sudah dialihfungsikan ya untuk rombongan wisata ke Manten atau apa yang jarak dekat-dekat itu sudah dipakai, itu turun ke jalan raya, sering lewat Bandulan atau di mana-mana sudah sering. Itu sebetulnya kalau memang mau ditertibkan sekarang sebagai PJ itu sudah bisa sebenarnya, karena semuanya sudah menyalahi aturan. Kemudian kita juga nggak mau menasih diri untuk masalah apa itu bentor, mohon ya dikurangi lah. Nggak, sekarang kita ngetem jarak dikit itu sudah dia juga pakai bentor juga, kan secara aturan ya juga melanggar aturan juga ya. Demikian, saya terima kasih atas waktunya. Saya sebagai Kepala Dinas untuk menjawab saran, pertanyaan dari rekan-rekan pemudi angkutan kota. Yang pertama, Pak Khotib, usulannya diharapkan di wilayah Gunung Kandang ini ada destinasi atau lokasi wisata, dengan harapan angkutan kota ini juga menjadi solusi agar lebih hidup kembali. Begitu Pak ya, dari dinas yang pengampu terkait dengan pariwisata, dalam hal ini adalah Disporapar, dan juga apa yang jenengan sampaikan ini akan kita teruskan pula ke mungkin bisa sampai pada forum tata kota, begitu ya, karena sangat dimungkinkan sesuatu hal ini harus juga secara integral dibicarakan. Namun secara garis besar adalah usulan panjenengan ini sangat bagus sekali, walaupun untuk sementara ini sudah ada Bapak wisata religi di wilayah Gunung Kandang, yaitu di Ki Ageng Gripik, makam Ki Ageng Gripik, begitu. Untuk selebihnya sementara ini memang belum ada. Baik, kemudian Pak Sulkan dari jalur MM, subsidi BBM. Subsidi BBM ini harapannya adalah bisa menjadi solusi untuk meringankan beban dalam rangka untuk memperlancar operasional rekan-rekan pemudi. Terakhir kami lakukan pada Bapak PJ Wali Kota tahun 2022 dan 2023 kita sudah menyampaikan subsidi BBM. BBM sesuai dengan nomenklaturnya adalah pemberian barang kepada masyarakat. Kalau langsung menyebutkan subsidi itu kita khawatirkan dan tidak sesuai dengan ketentuan, karena subsidi BBM, BLT apalagi itu harus sesuai dengan ketentuan. Salah satunya adalah dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu itu adalah digambarkan adalah kondisi darurat. Kalau kemarin itu tahun 2022 masih belum dicabut yang namanya kondisi daruratnya, yaitu kondisi COVID. Maka selain itu mohon izin Bapak, memang dari Kementerian Dalam Negeri salah satu upaya untuk pengendalian inflasi daerah adalah memberikan bantuan subsidi kepada angkutan kota. Itu adalah salah satu
upaya pengendalian inflasi daerah. Maka pada saat tahun 2022 dan 2003 panjenengan diantaranya sudah menikmati ya, kita berikan per bulan adalah 300.000, begitu kita berikan 2 bulan, maka setiap pengemudi mendapatkan 600.000. Untuk sekarang sudah tidak diperbolehkan, agar dipertimbangkan, benar-benar agar dipertimbangkan, jangan sampai menjadi temuan BPK, bahkan nanti KPK atau aparat penegak hukum yang lainnya. Dikhawatirkan kalau subsidi atau pemberian BLT itu harus benar-benar memenuhi kriteria, begitu. Apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dilakukan terkait dengan optimalisasi, menghidupkan kembali angkutan kota, atau bagaimana supaya angkutan kota atau transportasi publik ini menjadi daya tarik kembali bagi masyarakat untuk menggunakannya. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan yang namanya sebutannya memang pemberian subsidi angkutan perkotaan, namun skemanya tidak seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi skemanya adalah dengan cara by the service, BTS, disingkat BTS, atau disebut pembelian layanan. Artinya pemerintah daerah membeli layanan angkutan kota. Karena yang saya sampaikan tadi di depan, yang bahwa selama ini panjenengan ini mengoperasionalkan sendiri, pemerintah tidak membeli, tetapi masyarakat langsung yang membeli. Masyarakat yang butuh ya beli, bayar angkutan. Sama dengan online, masyarakat butuh online ya beli melalui aplikasi, begitu. Sedangkan transportasi publik yang bersifat massal ini diarahkan pemerintah daerah agar membeli layanan. Dengan cara apa? Pemerintah menyediakan anggaran, kemudian dicarilah suatu perusahaan atau operator yang ahli di bidangnya, ahli bidang di transportasi. Dengan cara panjenengan semuanya nanti arahnya adalah termasuk pada suatu lembaga, diwadahi suatu lembaga yang namanya koperasi. Panjenengan semua sekarang masuk koperasi kan ya, yang syaril. Itulah panjenengan semuanya, syarat utamanya adalah masuk di koperasi tadi. Ya, yang masuk di koperasi itulah nanti yang bisa menikmati yang namanya subsidi. Subsidinya melalui pembelian layanan yang dilakukan secara lelang atau melalui e-purchasing atau melalui katalog. Itu pemerintah akan menunjuk salah satu penyedia yang kompeten di bidangnya untuk menjadi operator BTS, by the service tadi. Itu ya. Di antaranya skemanya ini belum suatu keputusan ya. Di antaranya kalau mencontoh dari daerah yang lain yang sudah berjalan, Solo, Palembang, terakhir ini Banjarmasin, kemudian segera juga Medan, Surabaya juga sudah berjalan. Yang dilakukan oleh kota-kota yang sudah mendahului ini adalah angkutan kota yang ada ini satu skemanya di-upgrade, dua ada yang langsung diadakan yang baru artinya panjenengan nggak beli, tidak beli, tetapi pemerintah itu melalui operator mengadakan kendaraan baru. Bisa kendaraan baru itu menggunakan trayek yang sudah ada, izin, nanti izinnya gini, MK, MH, ayo wilayah gini sing iso digawe diganti untuk angkutan kotanya, misal gitu ya. Oke, sepakat. Ini memang untuk menuju itu harus ada diskusi seperti ini, nanti panjang nanti kita lakukan. Bus sekolah itu adalah salah satu bentuk melaksanakan amanah pemerintah menjalankan, menyediakan transportasi publik. Ya, jangan salah, menyediakan transportasi publik. Memang untuk sementara ini aja bisa dikatakan pada saat dulu kan masih kondisinya masih baik-baik saja. Kalau ngendikannya Pak PJ, kondisi angkutan kota sekarang pada saat ini tidak lagi baik-baik, tidak baik-baik saja. Biar kan sampai nggak geremeng toh, nggak apa-apa, ya kita maklumi. Tetapi kalimatnya adalah pemerintah pada saat itu melaksanakan yang namanya amanah undang-undang.
pasal 138 ya Mas ya, 138 wajib menyediakan, itulah. Maka memang ini kan akan menjadi pertimbangan. Skemanya diantaranya adalah sangat mungkin nanti kita diskusikan di sekolahku dia Pak No, itu ya. Oh ya, nanti ya, baik. Kami akan sampaikan, baik, dengan Dikbud Pak, yang itu bahwa pengampunya adalah Dikbud. Kami akan sampaikan agar angkutan kota tidak digunakan untuk wisata. Oh, sekolah, sorry. Halo kes coy, kali coy. Sudah ya, baik. Kami teruskan, minta mohon izin nanti kami teruskan kepada teman-teman Pak Kepala Dinas Dikbud yang membidangi, kami sampaikan agar tidak digunakan sebagaimana yang panjenengan sampaikan tadi. Kemudian odong-odong dan bentor. Baik, odong-odong dan bentor ini untuk sementara yang kami ketahui sesuai dengan undang itu harus mengajukan setiap kendaraan kalau berubah dimensinya, berubah bentuknya, itu harus mengajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Kementerian Perhubungan. SRUT ya, singkatan SRUT itu apa? Surat izin SRUT, surat rekomendasi uji tipe. Artinya seperti yang di depan itu Macito ya, itu harus ada SRUT-nya. Mengapa kami diamkan di situ? Karena pada saat itu SRUT-nya tidak ada, belum keluar. Nek metu, nek terus melakukan ono SRUT-e, pemerintah daerah ngetokno gawe Macito ono SRUT-e. SRUT bukan SRUT itu ya, surat registrasi uji tipe ya. Maka itu aja kalau lari 30, 4 di atas 30 ini Macito yang sekarang itu sesuai dengan SRUT. Maka yang namanya odong-odong dan bentor, kami Dinas Perhubungan harus melibatkan dengan pihak pusat. Namun kata kuncinya lagi, kami akan hasil diskusi ini akan kami teruskan kepada minimal Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan. Odong-odong, kalau kami operasi, Bapak mohon izin, odong-odong kalau lewat di kayu tangan kami hentikan. Jadi kami hentikan untuk tidak beroperasi. Karena kalau sudah ngangkut, apalagi narik, itu mata besar yang paling banyak lah. Odong-odong itu mata besar tuh. Bentor ini. Oh, bentor. Ya, nanti kami koordinasikan ya Bang. Kami akan tindak lanjuti. Jadi terima kasih. Demikian Bapak, sepertinya sudah terjawab semuanya. Ada yang belum terjawab? Cukup ya? Baik. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ada apabila yang kami sampaikan ada yang kurang, kami mohon kepada yang terhormat, yang kami banggakan, Bapak PJ Wali Kota, Bapak Wahyu Hidayat, untuk memberikan arahan petunjuk kepada kami semuanya. Terima kasih. Kami silakan. Ya, tadi nggak perlu masih formal tadi. Apa sampai lain? Tadi alhamdulillah tadi ada 3 ya. Ada 3 pertanyaan. Hampir sama sebetulnya seperti pada saat saya di Arjosari kemarin. Ya, di Arjosari juga sama pertanyaannya sekitar itu. Yang jelas, selama saya menjabat sebagai pejabat Wali Kota Malang, masalah angkot itu jadi pikiran. Kenapa? Biasanya dulu pada saat saya sekolah, itu ya, legal kendaraan, singgul itu sih angkot. Angkot itu berjasa, kan betul. Jadi angkot ini memang bagi mitra pemerintah Kota Malang berjasa. Legal angkot, selain sekolah, kantor, belanja, ya, tonen wisata, ini membawa. Nah, semakin kesini, tak dulu kayak kok iki angkot iki mlaku kok isine siji lho iki lah terus ya opo kan lha mlaku lek sing angkut wong loro bejine lah padha karo 10 kan
Iya. Terus nah, masalah ini akhirnya terjadi karena mungkin ya salah satunya ada online, ya kan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan untuk ibarat kalian driver, kalau Pak Kadisub pengemudi lagi driver lagi, kita tak keren ya, ben boys ya. Lek supir nggak boys ya, driver kan boys. Nah, terus ya apa caranya? Nah, kita belajar ke daerah lain yang sudah membuktikan bahwa permasalahan ini nggak neng Malang toh, tapi di beberapa daerah, yusni niki mengemudi driver keluhannya podo dengan adanya online yang seperti itu, dan akhirnya masyarakat bisa menilai, wah enak ini langsung segala macam ini gak pakai iki dan itu. Belajar di daerah lain juga sama dengan kayak online itu. Akhirnya kita mencoba, dan tentu dicoba iki gak ujuk-ujuk ya, kudune saiki kudumu enggak, dicoba ini perlu harus dengan kajian. Nah, kajiannya tentu seperti apa? Ya harus kita sesuai dengan situasi kondisi yang ada di Kota Malang. Menanggapi keluhan para sopir angkot ini, PJ Wali Kota Malang berjanji segera mempercepat kajian sehingga by the service segera diberlakukan dan minat masyarakat akan transportasi publik kembali meningkat. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan, minat masyarakat akan transportasi publik di Kota Malang saat ini semakin menurun. Untuk itu, PJ Wali Kota Malang telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan transportasi publik di Kota Malang. Manfaatkan terminal Madiopuro sing kesokane kok MKT Rubus kalau macet segala macam itu gak. Iya Pak, ini. Tadi cek sini juga aneh ambrol kan. Nah, gak angkotnya toh nih, terminal Madiopuro ini hidup segan. Mati pun tak mau kan ya. Nah, usulannya bagus. Pak Khotib. Karena kita kan perempatan ini kan ada exit tol, ada setelahnya jauh ada terminal Madiopuro. Ya, kendaraan-kendaraan yang dari luar tentu yang akan menuju Kota Malang kalau tidak exit Madiopuro, exit Singasari. Exit Madiopuro melewati terminal Madiopuro. Termasuk juga orang-orang yang akan mau ke Bromo yang melewati Kota Malang via tol, keluarnya ketika Singasari rada ada, tapi lewat Madiopuro serut rata titik wis langsung. Strategis misalnya terminal Madiopuro. Nah, terus bagaimana memanfaatkannya? Kita akan melihat bahwa pergerakan-pergerakan itu harus bisa kita antisipasi. Kita memanfaatkan terminal ini tentu harus diisi. Nah, perlakuannya karena ini berdekatan dengan tempat wisata dan lain-lain, kita akan coba untuk memanfaatkan wisata-wisata yang ada. Selain ada makam Kakek Gripik yang nggak begitu jauh dari sini, Rola juga yang nggak ada, ya kan bisa. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai selain dari terminal pariwisata, juga di belakang ini kan ada pasar Madiopuro kan. Nah, ke depan saya akan sepakat kita akan coba terminal Madiopuro jadi terminal wisata, kemudian nanti pasar Madiopuro juga menjadi pasar wisata. Jadi ini akan hidup. Termasuk sebelah kiri kan kosong gitu kan, nggak ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini kan enak. Untuk titik atau petang-petang buat gaya negatif, ya kan? Nah, itu kan akhirnya misalnya sokong, misalnya Kadisub kan itu kepala dinas perhubungan. Nah, untuk kita antisipasi segera, ya kita akan berkajian karena segala sesuatu saya nggak mau ujug-ujug. Kalau ada sesuatu tanpa dengan perencanaan, tentu hasilnya juga tidak baik. Semua harus kita kaji dengan perencanaan. Nah, ini saya sudah minta Pak Kadisub kita rencanakan terminal Madiopuro, kemudian Pak Kadis Perindak ini jaga terminal wisata, Pak Kadis saya minta pasar wisata ini dikaji untuk pasar wisata. Jadi akan berjalan. Bagaimana nanti mekanismenya? Bisa jadi seperti itu. Bis yang dari luar sektor masuk belum di terminal Madiopuro, menurunkan penumpang di sini, nunggu sambil nunggu bisa belajar naik pasar wisata.
Jadi semua akan saling terkait, dan apabila ini bisa, itu akan baik sekali. Nah, kita akan coba seperti itu. Nah, ini adalah untuk terminal Madioporo yang tadi ditanyakan. Nah, sekarang tadi disampaikan oleh Pak Kadis itu, nah sekarang tadi angkot-angkot yang ada, kita belajar ke daerah lain bahwa kita dengan BTS tadi, BTS itu bukan grup dari Korea ya. Wartawan-tawannya senang juga asing Korea. Nah, BTS ya, by the service, kita akan beri service. Salah satunya memperlakukan angkot-angkot yang ada ini, tapi dengan beberapa tahap. Apakah itu nanti bisa dengan di-upgrade, kemudian juga dengan mobil baru. Yang penting ini, wong singkatnya menumpak angkutan publik, kudu nyaman, enak, apa mana murah, apa mana gratis, pasti akan golek. Oleh online lah mesti bayar segala macam kan. Tapi kalau sudah naik angkot, AC, apa jenenge, ada wifi nya, nyaman, tepat waktu, kemudian tempat duduknya empuk, naik AC lah, sejuk enak, tepat waktu, gak buanter, tapi selalu apa jenenge, siap segala macam. Lagi pasti akan dilakukan dan gratis. Mesti lah digoleki kok kan ya. Nah, kita akan coba untuk angkot yang di sini. Jadi Bapak sekarang nggak perlu khawatir. Bapak, kok nyicil. Kemarin saya ngomong di Adusari, Bapak nyicil piro kan begitu. Enggak bisa nyicil. Jadi nanti driver-driver ini akan diangkat oleh pihak ketiga yang kita akan beli untuk diangkat untuk dipekerjakan sebagai driver angkutan tersebut. Angkutannya semua enak, ya kan? Untuk dilatih dan dibayar tiap bulan dengan UMK, ya kan enak sekali lu godok bensinnya di itu, tapi terpantau penuh dan tidak penuh kudu melaku karena ada waktunya. Lega lu disuruh dalam minggu ini, jadi masih kosong kudu melaku, waktunya melaku. Lah itu penumpang masih akan memilih, enak ini, wis gratis, tepat waktu, nyaman, AC, ono wifi nih, bisa segala macam, pasti selamat karena terpantau. Engkau kendaraan ini ngebuti di link dari operator, aja banter-banter. Nah, kemudian waktu ini kurang titik loh, udah dekat loh, diatur mana? Utawa kata mana cari apa? Sopir itu mampir, kau mampir mana ini? Makanya jadi karena terpantau, kata mandir nendi, ditegur dulu. Kata mandir nendi ini aja gak oleh, begitu diatur dengan sistem. Lah itu si driver bawa pas kasih ya. Lah kok tangkap pertanyaan, lho Pak, kok angkotnya ya apa? Mikroletik, lho tetap digawe, tetap dimakan untuk rute-rute yang lain. Dan ini sudah terbukti. Kalau nggak terbukti nggak mungkin kita dari Kota Malang untuk mencoba. Ini sudah terbukti. Akhirnya apa? Di beberapa daerah menurun orang-orang yang akan menaiki online. Karena apa? Teko, aku lihat teko neng halte nang ini, dengan saya ini tetap arahin yang di tempat waktu. Kita akan bisa menghitung gratis segala macam, enak, nyaman, AC, driver yang ganteng-ganteng, gak mau segala macam. Karena Pak AC kan, tapi tanpa AC Pak, mau sih mikir, panas segala macam, ya kan? Cuma ada kesuwen katanya, kan Pak. Ini tepat waktu. Jadi akhirnya jadi pilihan. Lalu pilihan, orang akan mikir, waduh, numpak online apa numpak survei membuktikan di daerah lain mereka lebih banyak bertahap akhirnya mereka. Karena apa? Rutenya jelas, rute yang akan dipilih nanti ada nunggu hasil survei. Surveinya nanti dari pihak ketiga akan melihat Kota Malang seperti apa. Kalau dari ngomong-ngomong saya dengan di Terminal Josari kemarin itu rata-rata ke pasar dan alun-alun, mall, sekolah segala macam. Ya mikir, enak, wis nyaman segala macam tepat waktu. Jadi lebih satu kalau nengok tetap jam saya nyebut 5 menit lagi wis sampai dengan diri wis. Akhirnya mereka akan melihat. Memang butuh waktu, tetapi kan ada jaminan. Bapak sekalian jadi driver wis dibayar. Wis enak, gak perlu ngetem kudu mlaku maneh. Jelas kan hasilnya, gak mikir iki mau 20.000 wis untungnya saya dino kan kadang-kala gak oleh kok. Kadang-kala minus ya. Bisa gak oleh nyilin yang dindi kan begitu kan. Nah itu kan gak gawa tuh mesti di sini ini apa sini rumah pokoknya udah beli rumah aja itu rumah ini sisa jadi mulai nih gini paling mulai neng kono
Nah itulah, ini kita berkajian. Salah satu kajiannya sekarang kita meminta masukan dari Bapak sekalian agar kajian kita ini benar-benar sesuai dengan keinginan Bapak. Karena apa? Pemerintah hadir dengan memberikan BTS tersebut. Perhatiannya kesejahteraan dari Bapak sekalian. Kita mikir, ini semakin lama angkot ini semakin gak jelas sih kan. Kemarin pada saat di Bina Josari nyoba angkot starter seret. Tahun biru Pak, waduh, kayak tahun biru belum. Iku wis karime speedometer itu. Kate atret kayak koplinge setengah mati sing neken. Rek. Wah, ini apa koplinge ini. Nah, ini akhirnya kan mau naikkan penumpang mikir, waduh, iki bayar saya, jalur selamat tinggal. Lah, itu akhirnya kayak gitu. Ya, jadi seperti itu, Bapak sekalian. Kita akan coba dan insya Allah ini nanti akan kajian sedang berjalan. Mudah-mudahan tahun 2025 besok ya saya dengan Pak Kadisub sekarang sedang koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar dapat subsidi. Subsidi itu untuk meningkatkan APBD kita. Kalau dapat subsidi, insya Allah nanti untuk gratisnya akan lebih lama. Ya kalau udah gratis, uang itu kan kita coba sih dengan gratis. Enak tidak enak ini, wis cocok. Wis akhirnya bayar pira, wis cocok, gak apa-apa. Nah itu bertahap. Ya, daerah lain, ya kalau kemarin sudah akhirnya berangsur-angsur. Orang-orang yang naik orang, wis enak Pak iki, wis gak bayar, gak kodanan, kena adem segala macam, tepat waktu, nyaman, ditanggung gak mabal-mabal, karena gak nabrak-nabrak kan jelas. Karena oleh sampai gue diprotes, ditegur sama operator ya, karena ada CCTV, kita akan melihat begitu. Dan simpelnya oleh gaji, oleh insentif bulanan di atas. Iya semua. Nah nanti itu akan diatur. Maka mulai dari jam operasi, rutenya di mana saja, kemudian nanti jumlah angkutan kotanya berapa, nah sekarang sudah dikaji. Nah nanti pertama yang paling utama adalah merekrut driver angkutan kota tadi. Dan itu jelas karena utama berarti karena Wahyu menambahkan, melalui By the Service yang mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan akan menjadi solusi dalam mengatasi masalah transportasi publik di Kota Malang. PJ Wali Kota Malang berharap melalui audiensi dengan sopir angkutan ini nantinya mendapat masukan untuk kemudian dilakukan kajian sebelum dilakukan penerapan By the Service. Ya, ini adalah salah satu solusi. Saat ini sedang dikaji. Dan yang paling penting dipikir, ini adalah bukan dengan pemerintah, tapi dengan Bapak-Bapak sekalian. Dengan kesejahteraan, apabila kesejahteraannya ini sudah oke dan masyarakat kembali menggunakan transportasi publik, itu akan Bapak-Bapak sekalian akan nyaman ya. Karena dari kepercayaan. Karena percaya mau katanya, waduh, delok ae males kan. Wis gak percaya kan. Apa mana katanya marani kan. Lah ini dengan ini kita akan bertahap. Untuk berubah itu kan tidak mudah ya. Dan ini yang jelas Bapak sekalian, kami memperhatikan semua keluhan-keluhan dari Bapak itu terkait dengan angkot. Ya, agar kepercayaan pada masyarakat pulih kembali terkait dengan angkot, ada kepercayaan, kemudian Bapak sekalian pun mendapatkan pendapatan yang jelas. Kalau saya itu gak jelas, nah itu jelas. Berkembangannya nanti bagaimana? Apabila ini baik, tentu akan mengikuti pendapatan pasti, karena ada kepercayaan dari diberikan masyarakat kepada. Nah, saya kira itu ya, Bapak sekalian. Yang jelas kami hadir di sini merhatiin, ya apa enak ini para driver itu yang lebih nyaman, berdampak dan sejahtera. Beda mulai nengok omah di sini bojone waduh segala macam. Nah, itu kalau lu kan, les ngono iki wis keluarga kang ini semakin gak jelas wis akhirnya ning dalan wis nenyo di sini bojone neng omah, ning dalan gak oleh penumpang wis lho. Isine ngamuk tok kan. Ya, kayak itu ya. Bapak sekalian, karena waktunya terbatas. Ya, Bro. Terminal Mulyojo. Ya. Perlu dikunjungi Pak.
Terminal Purworejo. Khususnya untuk hari Minggu itu kan ada pasar Minggu, Pak. Oh, ya sebelahnya itu. Iya, karena ada pasar Minggu, sampahnya seperti itu, kasihan pengunjung-pengunjung dan yang jualan di situ. Ya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Catat ya, Pak Kadis ya. Yang wakili Bapeda? Oh ya, ya Mas Budi ya. Bisa. Pak, masalah ini masalah wacana atau pasti realisasi gitu? Masih wacana. Kalau wacana saya nggak akan datang ke sini. Sudah dilaksanakan, ada APBD dikaji saat ini. Kita nggak mau ujuk-ujuk, semua berproduk, semua harus dengan perencanaan. Ya, perencanaan ini untuk mengantisipasi. Kayak wah itu kayak wacana, enggak. Perencanaan ini tentu akan kita buat sedemikian rupa. Salah satunya usulan ini. Boleh tak gawe, kudunya nih, gak sesuai dengan dalam Bapak, ya apa? Saja nih, Pak Kadis ini, kepingin tahun 2024 ini langsung modal seperti itu. Lah, Bapak di Bapak ujung-ujung kayak ngono, loh, aku sih gak ngerti apa karepe lah ono. Nah, akhirnya harus salah satu persyaratan dari Kementerian Perhubungan, ya kayak gini, ya. Kita sudah dilakukan konsultasi publik. Sudahkah kita mengumpulkan driver ini? Kalau sudah, oke. Ini kan nanti akan kita berberita saja. Oh iya, kan keinginan dari driver seperti ini. Kan gitu. Dan ingat, kami melakukan ini itu bukan suatu kegiatan yang belum pernah dilaksanakan, tapi sudah pernah dilaksanakan dan terbukti. Gitu. Makanya memang terkait dengan ini memang butuh ada pemahaman, butuh waktu untuk bisa mensinkronkan, begitu. Maka saya minta tahun 2024 ini Pak Kadisub semua harus betul-betul dikaji dengan matang, agar ya salah satunya jangan dianggap bahwa ini wacana saja. Kita buat kajian juga keluarkan uang, kita pertanggungjawabkan kepada DPRD, kan begitu. Lah misalnya sekedar wacana, apa punya kajian segala macam, ya kan? Dan untuk bisa berubah, untuk bisa menangkap ini harus ada sesuatu. Kita harus siap berubah, kita harus kegiatan. Lek menang-menangnya gak ada kegiatan, gak akan berubah. Terus ini ya terima aja misalnya. Lah misalnya lega perubahan. Ya pemahaman, kita harus berani berubah. Dan berubah ya salah satunya pendidikan ini sudah pernah dilakukan. Kecuali kita tidak pernah melakukan, saya nggak akan berani melakukan ambil itu. Tapi karena saya datang sendiri ke Solo dengan Palembang, tak coba dewi angkutannya itu, ambil Pak Wali Kota Palembang, kini keliling dilihat, main aja. Pak Wali Kota Palembang, betul Pak, saya dulu, waduh, awal pertama kali sosialisasi, banyak sekali yang protes, tapi setelah itu odong rebutan, kabeh bikin Pak, saya jadi drivernya Pak Air rebutan. Ini contoh, sudah pernah ada fakta. Kalau tidak ada fakta saya nggak akan. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini ada dapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang kita ini serius untuk memikirkan dari bagaimana nasib dari para driver, dan mudah-mudahan kesejahteraan para driver juga akan lebih baik lagi daripada kemarin. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PJ Wali Kota, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Sebelum diakhiri, sebagai penutup saya ulangi lagi bahwa kegiatan siang hari ini bukan suatu akhir, tetapi masih harus banyak yang kita lakukan terus untuk mewujudkan impian itu. Nah, impian itu tanpa ada upaya-upaya yang tadi disampaikan oleh beliau, diantaranya adalah dengan stakeholder, dengan DPRD, dengan pusat juga. Itu Bapak sekalian, dan juga kami titip kepada yang tidak hadir pada kesempatan siang hari ini, nanti tetap kami membutuhkan diskusi-diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih atas kerjasamanya, perhatian, dan juga terutamanya adalah arahan petunjuk dari Bapak Wali Kota pada kesempatan yang siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah SWT memberikan kemudahan, petunjuk agar kita bisa, impian kita bisa terwujud, dan masyarakat Kota Malang bisa sejahtera. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Saya ulangi. Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Terima kasih. Sekali lagi dimohon untuk mengepalkan tangan. 1, 2, 3.
Kota Malang? Kota Malang? Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Hadirin yang berbahagia, demikian serangkaian acara ngangkut ngobrol bareng angkutan kota bersama pejabat wali kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MS. Ya, ini kan kemarin kita udah lihat ke sini, dan ada potensi yang baik, ya, dan tahapan-tahapan untuk menjadi terminal wisata dan pasar wisata juga sudah kita lakukan. Tentu untuk menjadi terminal wisata kan tidak seperti ini. Ya, saya sudah minta tahun 2024 ini di APB perubahan nanti PKP dengan Disus untuk bisa meningkatkan desainnya. Karena tentu dengan investasi teknisnya akan bisa melihat. Nanti kita akan mengatur terkait pergerakan angkotnya, bis-bis yang nanti akan masuk, kemudian alurnya juga bisa ke terminal, ke pasar wisata, bisa menjadi satu kesatuan. Dan itu kan sebenarnya potensi harus kita manfaatkan dengan baik. Dan lagi, saya belum menyampaikan hal tersebut dari teman-teman pengemudi, driver sudah malah mengusulkan. Ya Pak, ini kalau bisa seperti begini. Dan itu sudah mengusulkan. Berarti mereka juga menginginkan. Karena ini juga sayang ya dengan luas seperti ini di terminal Madiopuro tipe C, ya kita bisa memanfaatkan. Dan lebih-lebih lagi perempatan ini kan di exit tol ini kan dekat sekali dan itu sangat-sangat baik, termasuk juga ada fasilitas olahraga yang dari sekitar ada velodrome, kemudian ya ada fasilitas olahraga. Itulah kita tata, kita rencanakan dengan baik. Kemungkinannya kapan? Ya tentu kita harus buat perencanaan yang baik. Kebetulan besok saya akan presentasi terkait dengan rencana retail tata ruang kota di Kementerian APR. Salah satunya juga ada beberapa tampilan-tampilan ataupun ada beberapa fasilitas yang nanti akan kita sampaikan di DTRK. Juga saya akan usulkan terkait dengan perubahan dari terminal Madiopuro menjadi terminal wisata dan pasar Madiopuro kita tingkatkan juga menjadi pasar wisata. Bedanya kan ada oleh dan lain-lain. Jadi menambah fasilitas untuk tempat oleh-oleh. Iya, kalau untuk seperti di Bali itu pasar seni itu apa namanya? Sukowati. Kan bagus ini jadi satu lagi. Dia lebih berpotensi di sini ketimbang di Arjosari gitu. Iya, lebih baik di sini karena orang-orang juga dari Bromo yang mau naik kan bisa datang ke sini. Dari Malang Surabaya mau ke Bromo pasti lewat sini. Kita akan alihkan, kita akan bisa sampaikan bahwa ini ada pasar. Mereka akan cari di sini daripada nanti ke tengah-tengah kota. Mereka pasar wisata ini kita akan himpun UMKM yang ada di Kota Malang, kita jadikan satu di pasar wisata. Nah, itu udah kita proses ya. Kita ada proses, kemudian sudah ada skenario-nya sudah ada. Hanya sekarang kan Kabupaten Malang dan Kota Malang juga DPRD juga lagi fokus ya. Insya Allah nanti 2025 kita akan bahas lagi. Tambah lama tambah terburuk. Dan untuk mengembangkan di Kota Malang itu sebenarnya studi banding yang dilaksanakan oleh Pak Wali ke wilayah lain itu bisa kita pakai untuk di Kota Malang. Karena apa? Di Kota Malang khususnya di wilayah Madiopuro ini terminalnya itu bisa kita manfaatkan. Alur bis yang dari luar kota, maksudnya dari Jakarta, dari Surabaya bisa masuk ke terminal Madiopuro, nanti bisa kita pakai transport yang rencana dari Pak Wali Kota untuk transport yang baru. Itu tanpa biaya untuk masuk ke wilayah manapun, khususnya ke arah Bromo barang itu. Ya inilah acuan. Saya sangat mendukung sekali dari usulan dari Pak Wali Kota tadi, Pak PJ Wahyu Hidayat MM. Angkot di Kota Malang itu untuk langkah ke depan tambah lebih baik, tambah meriah, tambah ceria. Ya memang untuk sekarang itu sopir angkot seluruh Malang, bahkan bukan MK saja, seluruh angkot, saya sendiri terus terang sopir MK, tapi tambah lama tambah terpuruk. Bahkan untuk biaya hidup keseharian pun kesulitan. Jadi kita harus mencari alternatif yang lain, pekerjaan yang lain. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh
bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.